Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Umi Istikana. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan sedikit pemahaman tentang hifdzul lisan dari kitab Bidayatul Hidayah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lisanu fa innama khuliqa laka lituktsira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawati kitabihi. Nah, jadi adapun lidah. Nah, lidah itu diciptakan oleh Allah agar dengan lidah tersebut kita bisa banyak berzikir kepada Allah dan juga membaca kitab sucinya. Wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi wa tudhhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Nah, selain itu kita juga dapat memberitahu atau memberi petunjuk kepada makhluk Allah lainnya. Nah, serta mengungkapkan kebutuhan agama dan duniamu yang tersimpan dalam hati. Jadi kita bisa berkeluh kesah apa yang dirasakan oleh hati bisa kita lakukan oleh lisan. Fa idza sta'maltahu fi ghairi ma khalaqallahu faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi. Apabila engkau mempergunakan lidahmu bukan pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah atau bukan tidak dengan kebaikan, berarti engkau telah kufur terhadap nikmat Allah. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalq. Nah, lidah merupakan anggota badanmu yang paling dominan. Wala yakubbun nasa finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nah, tidaklah manusia itu diceburkan ke dalam api neraka melainkan sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh lisan. Nah, jadi lidah itu termasuk termasuk dia tuh yang menyebabkan kita ke dalam api neraka. Kalau kita mempergunakan lisan kita itu bukan untuk kebaikan, melainkan untuk keburukan. Fas tauhir alaihi bi ghayati quwwatika hatta la yakubbuka fi qari jahannam. Nah, maka dari itu peliharalah lidahmu dengan semua kekuatan yang engkau miliki, agar lidahmu itu tidak menjerumuskanmu ke dalam dasar neraka jahanam. Fafil khabar, dan dalam hadis ini dalam hadis lain menyebutkan innar rajula liyatakallamu bikalimati liyatuhakka biha ashabuhu fayahwi biha fi qa'ri jahannama sab'ina kharifa. Nah, dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya orang berbicara dengan satu kata yang dengannya ia ingin membuat temannya tertawa. Namun, karena itu ia malah jatuh ke dalam dasar neraka selama 70 musim. Nah, sebenarnya niatnya dia ini ingin bercanda mungkin ya, bercanda. Namun, bercandanya itu dengan perkataan yang tidak baik. Nah, sesungguhnya orang yang mengatakan tidak baik itu nantinya akan masuk ke dalam neraka selama 70 musim. Waruwiya annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun hani'an lahu bil jannah. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi. Nah, dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seorang syahid yang terbunuh dalam peperangan pada masa Rasulullah.
Nah, lalu seorang berkata, selamat baginya yang telah memperoleh surga. Jadi ngomong selamat, orang ini telah memperoleh surga. Nah, tapi Rasul kemudian bersabda, dari mana engkau tahu kalau misalnya syahid ini dia akan mendapat surga? Nah, barangkali si syahid ini pernah mengatakan sesuatu yang tidak berguna dan bakhil terhadap sesuatu yang tak pernah mencukupinya. Fahfid lisanaka min samaniyatin. Nah, jadi di sini jagalah lisanmu pada 8 perkara. Apa saja 8 perkara tersebut? Al-awwalu al-kidhbu. Nah, jadi yang pertama itu berbohong. Fahfad minhu lisanaka fil jiddi wal hasli. Nah, jadi maka peliharalah lidahmu itu agar jangan sampai berdusta atau jangan sampai berbohong, baik itu dalam keadaan serius maupun bercanda. Jadi kita sebenarnya niatnya bercanda, tapi jangan sampai mengucapkan hal jelek, terutama berbohong, walaupun itu hanya sebatas candaan. Wala tu'iwadu lisanaka bil kidbi hazlan fayad'uka ilal kidbi fil jiddi. Nah, karena apa? Jangan engkau biasakan dirimu berdusta dalam canda. Karena hal itu akan mendorongmu untuk berdusta dalam keadaan yang serius. Jadi dari candaan kita sering berbohong, dari candaan itu akan mengakibatkan kita akan keseringan berbohong dalam keadaan yang benar-benar serius. Wal kidbu min ummahatil kabair. Jadi karena apa? Berdusta itu termasuk dosa besar. Berbohong termasuk dosa besar. Thumma innaka idza arafta bidzalika saqatat adalatuka wantafa qawluka wa tazdarika al-a'yunu wa tahtaqika. Nah, kemudian jika engkau terkenal mempunyai sifat pembohong, maka orang lain tidak akan percaya kepadamu lagi. Perkataanmu tidak akan dipercaya oleh orang lain, dan untuk selanjutnya engkau akan hina dan dipandang sebelah mata. Wa idza aradta an ta'rifa qabhal kadhibi bin nafsika fanzur ila kadhibi ghairika wa ila nifrati nafsika anhu wastiharika li sahibihi wastiqbahika lima jaa bihi. Nah, apabila engkau ingin mengetahui busuknya perkataan bohong yang ada pada dirimu, maka lihatlah perkataan dusta yang dilakukan orang lain, serta bagaimana engkau membenci dan meremehkan orang tersebut dan tidak menyukainya. Jadi kalau engkau ingin tahu gimana sih kejinya perbuatan dusta itu, maka lihatlah orang lain yang berdusta. Jika engkau tidak menyukainya, membencinya, maka orang lain pandangannya terhadapmu juga seperti itu. Wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsika. Sudah kan tadi? Fa innaka la tadri qabha uyubika min nafsik bal min ghairika famastaqbahu min ghairika yastaqbihuhu ghairuka minkala mahalata fala tardo li nafsika dzalik. Nah, lakukanlah hal semacam itu pada aibmu sendiri. Karena apa? Sesungguhnya engkau tidak mengetahui aibmu lewat dirimu sendiri, melainkan lewat orang lain. Apa yang kau benci pada diri orang lain, engkau juga membencinya, orang lain juga membencinya pada dirimu sendiri. Oleh karenanya, jangan biarkan hal tersebut ada dalam dirimu. Hal tersebut apa? Di sini yang dimaksud yaitu mempunyai sifat pendusta.
Lanjut ke pembahasan yang kedua. Atsani khulfu fil wa'di. Yang kedua yaitu apa? Ingkar janji. Yang kedua ingkar janji. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wala tafiya bihi. Apabila engkau terpaksa untuk berjanji, maka janganlah engkau mengingkari. Bal yambaghi ayyakuna ihsanuka ilan nasi fi'lan bila qaulin. Kecuali karena dalam keadaan lemah atau darurat. Nah, salah. Ila qaulin, akan tetapi sebaiknya engkau berbuat baik kepada manusia dengan perbuatan bukan dengan ucapan. Jadi jangan banyak bicara, perbanyaknya langsung bertindak. Fa inil qororta ila wa'di fa iyyaka an takhlifa illa li'ajzin aw daruratin. Nah, apabila engkau terpaksa berjanji, maka janganlah engkau mengingkari, kecuali karena dalam keadaan lemah atau darurat. Sebisa mungkin, walaupun engkau terpaksa untuk berjanji, tapi engkau harus menepatinya. Kecuali lemah dan darurat. Fa inna dzalik min amaratin nifaqi wa khaba'ithil akhlaqi. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya ingkar janji itu bagian dari tanda kemunafikan akhlak dan keburukan akhlak. Orang yang ingkar janji itu ialah orang yang munafik dan juga buruk akhlaknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in shoma wa shalla. Jadi Rasulullah bersabda, ada 3 perkara apabila ada dalam diri seseorang, maka ia termasuk ke dalam orang yang munafik. Walaupun orang tersebut itu berpuasa dan juga menunaikan sholat. Man idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yaitu apa? Yaitu seorang yang apabila berbicara ia berbohong. Nah, ia berbohong. Wa idza hadatsa kadzaba, ya kan? Yang berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Nah, dan apabila ia berjanji, dia mengingkari. Yang ketiga apa? Wa idza tumina khona. Nah, yang ketiga, apabila dia itu diberi amanah, tapi dia berkhianat. Lanjut pembahasan ketiga. Atsani hifdzul lisani min ghibati. Jadi apa yang ketiga? Yang ketiga ialah ghibah atau menggunjing. Wal ghibatu asyaddu min salasina zinatan. Fil islami kadzalik warada fil khabar. Jagalah lisanmu dari ghibah, karena dalam Islam dosa ghibah itu lebih berat daripada 30 zina. Nah, yang demikian itu telah diriwayatkan dalam hadis. Wa ma'anal ghibati an tadhkura insanan bima yakrahuhu law sami'ahu fa anta bughtabun zalimun wa in kunta shadiqun. Nah, makna ghibah itu ialah engkau menyebut tentang seseorang yang apabila ia mendengar, ia akan membencinya. Nah, maka engkau disebut penggibah yang zalim, walaupun apa yang engkau katakan ialah kebenaran. Jika engkau mengatakan benar, namun orang yang mendengar itu lalu membenci dengan perkataanmu, engkau termasuk orang yang ghibah. Wa iyyaka wa ghibatul qurra'il mura'ina wa huwa an tufi mal maqsuda min ghairi tasrihin fataqulu aslahahullahu faqad sa'ani.
wa ghammani ma jara alaihi fanas'alullahi ayyuslihana wa iyyahu. Nah, janganlah engkau menggunjing dengan gunjingan seorang tokoh yang riak, yaitu engkau mengerti maksud atau tujuan menggunjing dari bahasa yang samar, seperti engkau berkata, semoga Allah memperbaikinya, atau sungguh aku merasa buruk dan sedih dengan apa yang telah ia lakukan, dan semoga Allah memperbaiki kita dan dia. Itu dengan maksud, misalnya maksud lain, itu termasuk dalam ghibah, gunjingan. Fa'in hadha jama'un baina khabithaini ahaduhumal ghibatu idha hasala bihi tafahumu wal akharu wa tazkiyatun nafsi wassana'u 'alaiha bit taharruji wassalahi. Sesungguhnya perkataan ini telah mengumpulkan dua keburukan. Yang pertama apa? Yang pertama ghibah, apabila maksud perkataan tersebut dapat difahami. Nah, yang kedua ialah merasa diri suci dan memuji diri sendiri dengan menjelekkan orang lain dan memperbagus dirimu sendiri. Walakin ankana maqsuduka min qawlika aslahahu Allahu du'a fad'u lahu fis sirri wa inni tama'ta bisababihi fa'alamatuhu annaka la turidu fadihatahu wa idhara aibihi wa fi idhari kalwammi bi aibihi idharu ta'ibih. Nah, tetapi jika tujuanmu dari perkataan tersebut semoga Allah memperbaikinya ialah doa atau engkau mendoakannya, maka berdoalah di dalam hati, tidak diucapkan. Nah, apabila dengan sebab perbuatannya engkau terpaksa menggunjing, maka tandanya engkau tidak ingin menampakkan kejelekannya dan di dalam menampakkan kesedihan karena kejelekannya, maka berarti engkau telah menampakkan kejelekannya. Jadi sama aja, kalau misalnya ia ingin bermaksud mendoakan atau apa, doakanlah dalam hati, jangan diucapkan gitu. Wa yaghfika zajiron anil ghibah. Anil ghibah Qauluhu ta'ala wa la yaghtab ya ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakahrih tumuhu. Cukuplah bagimu berhenti menggunjing. Allah berfirman, janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai? Tentu kalian akan merasa jijik. Faqad syabahaka Allahu biakili lahmil maitati fama ajdaruka an tahtariza minha wa yana'uka an ghibatil muslimina amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tangdura fi nafsika hal fika aibun dohiron au batinun wa hal anta muqarifu ma'siyatin sirron au jahron. Allah telah membuat perumpamaan ghibah itu dengan memakan bangkai, maka sudah sepantasnya engkau menjaga diri dari perbuatan ghibah tersebut. Nah, jika engkau berpikir pasti engkau tidak akan melakukan ghibah, yaitu dengan engkau melihat dirimu sendiri. Apakah di dalam dirimu terdapat kejelekan yang tampak atau tidak tampak? Apakah engkau berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan?
فإذا عرفت ذلك من نفسك فاعلم أن عجزه عن التنزه عما نسبته إليه كعجزك وعذره كعذرك وكما تكره أن تفتضح وتذكر عيوبك فهو أيضا يكره. Nah, apabila engkau telah mengerti hal tersebut dari dalam dirimu, maka ketahuilah bahwa kelemahan dirimu dari meninggalkan maksiat, begitu pula dari orang lain yang mempunyai kelemahan seperti kelemahanmu, dan uzurnya sama dengan uzurmu, sebagaimana engkau tidak suka membongkar dan menyebut kejelekanmu, orang lain pun tidak suka, gitu. Fa'in satartahu satarallahu alaika uyubaka wa in fadahtahu sallallahu alaika alsinatan hidadan yumazziquna iradaka fid dunya thumma yafdahukallahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Apabila engkau menutupi kejelekannya, maka Allah akan menutupi kejelekanmu. Tetapi engkau membuka kejelekannya, maka Allah akan mengendalikan lisan-lisan yang tajam untuk menyebut kejelekanmu. Maka akan menghancurkan kehormatanmu di dunia, kemudian Allah akan membuka rezeki kejelekanmu di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Wa in nadarta ila dhahirika wa batinika falam tattali' fihima ala aibin wa naqsin fid dinin wala dunya fa'lam anna jahlaka bi'uyubi nafsika aqbahu anwa'il hamaqahi wala aiba a'udhamu minal hamaqi. Apabila engkau melihat dirimu baik zahir maupun batin, dan engkau tidak melihat ada kejelekan dan kekurangan dalam agama dan dunia, maka ketahuilah bahwa kebodohanmu terhadap kejelekan dirimu adalah sejelek-jeleknya kebodohan, dan tidak ada kejelekan yang lebih besar daripada kebodohan tersebut. Walau aradallahu bika khairan labasaraka bi'uyubi nafsika faru'yatuka nafsaka bi'aini ridha wabawatika wajahlika. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada dirimu, maka Allah akan memperlihatkan kepadamu kejelekan dirimu. Ketika engkau melihat dirimu dengan pandangan ridho, maka hal tersebut adalah puncak dari segala macam kebodohan. Tsumma in kunta shadiqan fi dhannika fasyakurillaha fata'ala alaihi wa la tufsidhu bi salbin nasi wa tamadu bi a'radihim fa inna dhalik min a'dimil ghuyub. Apabila engkau memang benar dalam prasangkamu atau tidak memiliki kejelekan, maka bersyukurlah kepada Allah dan janganlah engkau rusak dengan menjelekkan orang lain dan menampakkan kejelekan mereka, karena perbuatan tersebut ialah seburuk-buruknya kejelekan. Nah, yang keempat itu adalah ar-rabi'ur lil marra'u wal jiddu wa mutaqasyahun nasi fil kalami. Yang keempat, bertengkar, berdebat dan membantah, gitu, membantah perkataan. Nah, ini bisa yaitu yang keempat ini pemahamannya tentang apa? Tentang bertengkar, berdebat, dan suka membantah perkataan manusia. Nah, karena kita bertengkar atau mendebat perkataan manusia itu
dapat menyakiti perasaan orang yang diajak bicara. Gitu. Nah, membodohi dan menghujatnya. Dalam hal tersebut juga dapat memuji diri sendiri, menganggap diri suci dan merasa lebih pintar dan berilmu. Kemudian hal itu juga dapat mengecaukan kehidupanmu. Nah, sesungguhnya tidaklah engkau berdebat dengan orang bodoh, melainkan ia akan menyakitimu. Dan tidaklah engkau berdebat dengan orang yang santun, kecuali ia akan marah dan dendam kepadamu. Gitu. Nah, Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang meninggalkan pertengkaran dan dia ada pada pihak yang salah, maka Allah akan membangun untuknya rumah di tepi surga. Dan barang siapa yang meninggalkan pertengkaran dan dia ada pihak yang benar, maka Allah akan membangun untuknya rumah tempat tinggi di surga. Gitu. Selanjutnya ada yang kelima. Yang kelima itu ada menganggap diri suci. Allah juga berfirman, janganlah engkau menganggap dirimu suci. Dirimu suci, padahal Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Beberapa ahli hikmah pernah bertanya, apakah kebenaran yang buruk itu? Terus dia menjawab, pujian seorang atas dirinya sendiri. Jadi engkau jangan pernah menganggap dirimu suci. Nah, merasa dirimu tidak berdosa. Adalah emang benar tidak berdosa, tapi janganlah menganggap dirimu itu suci dan menjelekkan orang lain. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan yang keenam, ada melaknat. Melaknat itu ialah sesuatu yang telah Allah ciptakan, seperti hewan, makanan, atau manusia. Jangan pula engkau memutuskan persaksianmu atas seorang ahli kiblat atau muslim bahwa ialah musyrik, kafir, dan munafik. Jadi gini penjelasannya. Engkau itu jangan pernah melaknat seseorang. Misalnya ada orang yang tidak sholat. Nah, lalu engkau bilang gini. Sesungguhnya orang itu kafir karena dia tidak sholat. Dia telah murtad misalnya gitu. Jangan pernah berkata seperti itu. Walaupun emang benar dia itu tidak sholat, tapi dia Islam. Nah, jadi jangan pernah mengkafir-kafirkan seseorang. Lanjut ke pembahasan yang ketujuh, ada mendoakan buruk atas orang lain. Nah, engkau juga harus menjaga lisanmu dari apa? Dari mendoakan buruk kepada siapa saja makhluk Allah. Jika ia menzolimi engkau, maka serahkanlah semua pada Allah. Jangan karena dia menzolimimu, engkau dendam dan marah sekali, engkau mendoakan hal buruk. Seperti, semoga engkau nanti di jalan tertabrak mobil atau bagaimana. Janganlah seperti itu, karena nanti berdoa yang buruk itu nanti bisa mengenai dirinya sendiri gitu. Jadi kalau kita misalnya semarah-marah kita atau sedendam-dendam kita kepada orang lain, jangan pernah mendoakan keburukan atasnya. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ada yang kedelapan, yaitu bergurau, mengolok-olok, dan mengejek. Nah, engkau juga harus menjaga lisanmu dari itu, baik keadaan serius maupun bergurau atau bercanda. Karena hal tersebut dapat menghilangkan kehormatan dan wibawa. Lalu hal tersebut juga bisa memancing emosi serta menyakiti hati seseorang. Dari situlah dimulailah pertengkaran, kejahatan, dan adanya balas dendam. Gitu. Jangan berburuk. Walaupun kamu bercanda, tapi mengolok-olok orang lain itu tidak baik. Itu termasuk penyakit hati ke-8. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat difahami dengan jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.